sebagai umat yang taat, umat yang manfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan-Mu. Ya Allah, wahai Maha Pengampun dan Penolong, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Tolong dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik untuk negara ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, kiranya Engkau selalu bersamai setiap langkah kami ke depan. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillah rabbil alamin. Semangat ya Bu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Pengawas DKM Indonesia dari, yang terhormat Kepala Kecamatan Klojen Kuningan, yang terhormat Ibu-ibu Ketua Pengurus Kota IGTKI Kota Malang, Bu Grace dan Bu Yuli, terima kasih kehadirannya. Untuk anggota IGTKI Kecamatan Klojen, ketika lagu IGTKI dan GGRI dikumandangkan, rasanya ada perasaan haru di hati, karena sudah lama lagu ini tidak kita dengarkan bersama-sama. Alhamdulillah hari ini atas ridho Allah semuanya bisa dikumandangkan, bisa kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan IGTKI tetap jaya. Perlu diketahui kegiatan kali ini kami mengambil seminar kesehatan dalam penanganan kegawat daruratan yang dialami oleh anak-anak usia dini dan orang dewasa. Tentulah kita sering mengalami ini, betul atau tidak? Nah, apa yang sudah kita lakukan, apakah itu sudah benar? Apakah itu salah? Ini nanti akan kita dapatkan ilmunya hari ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat buat semuanya anggota IGTKI Kecamatan Klojen. Perlu diketahui hari ini untuk kegiatan ini. Selamat pagi, salam sejahtera, saya dan saya hormati IGTKI semuanya. Yang saya hormati WIPI ini selaku beberapa kecamatan Klojen. Saya di sini. Kemudian ketua mewakili ketua IGTKI kota maupun kecamatan yang seperti kecamatan. Kemudian di Pauli, Willy, dan kepala sekolah dan guru tingkat kecamatan Klojen. Saya sudah tidak sama sehati ya. Saya tadi tidak merencanakan untuk memakai seragam merah, tetapi kok ternyata yang datang merah semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita ketemu lagi. Kita tadi baru sekali saya ucapkan selamat IGTKI sudah mempertemukan kita semua di sini. Terima kasih pengurus dan ketuanya yang sangat luar biasa ini selalu bergerak, gitu ya. Jadi kita ini cara begini nih harus bergerak. Karena apa? Sudah nggak musim kita itu berdiam diri di tempat masing-masing. Bagaimana cara bergerak? Masing-masing bergerak, tidak untuk temannya, gitu ya. Jadi kalau IGTKI hari ini mengajak ibu-ibu untuk seminar kesehatan, kalau yang datang sekitar 250 lebih, itu adalah luar biasa. Ibu-ibu ini juga perlu loh yang nggak ada tempat Ibu Linda ya, hanya 1-2 mungkin yang masih berhalangan untuk hadir ya. Saya hanya berharap dengan adanya seminar kesehatan hari ini yang tentunya narasumber
saya terima kasih Ibu dokter muda yang cantik dan ganteng gitu. Kalau saya nggak apa-apa loh ngomong gitu. Kalau yang muda nggak boleh ya. Kemudian saya berharap hasil seminar hari ini langsung, gitu. Jangan sampai diendapkan. Karena apa? Kalau perlu ibu-ibu guru di sini langsung transfer ilmu kepada wali murid. Karena wali murid di sini adalah mitra kita. Siapa tahu wali murid sangat dibutuhkan. Dan itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena selama ini kesehatan itu bukan ahlinya bukan di kita. Kita itu ahlinya apa, Bu? Mendidik, ya mendidik anak-anak. Tapi untuk kesehatan ada ahlinya. Maka itu hari ini kita belajar. Syukur alhamdulillah kita akan mendapatkan ilmu. Kalau nanti ditanyakan kalau yang tidak mengerti, ya karena ini ilmu yang di luar bidang kita. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya wali murid kalau perlu langsung disosialisasikan. Kalau enggak, ibu lupa, tapi wali muridnya yang tahu ilmunya itu luar biasa. Karena ibu guru kan kalau sudah berhadapan dengan anak-anak kecil itu, murid-murid kita pasti yang ada adalah nyanyi, tepuk-tepuk, bermain, terus itu ya. Nah, nanti untuk kesehatan ini terlupakan. Maka itu kalau kita menularkan ilmu kita kepada orang tua, mungkin orang tua masih ingat, sehingga nanti kalau ada apa-apa di rumah maupun di sekolah, ibu bisa berbicara dengan orang tua. Itu harapan kami. Kemudian seminar hari ini adalah seminar kegawat daruratan. Adalah apa ya? Hal-hal yang selama ini yang mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah. Ya, karena apa? Karena begitu anak-anak itu terjadi sesuatu kita kadang kan hanya bingung, bengong, gitu ya, dan tidak tahu apa yang akan diperbuat. Maka dari itu hari ini kita belajar sungguh-sungguh. Kemudian ada pesan dari Pak tadi dari Sekretaris Dinas Pendidikan bahwa titik-titik kepada guru PAUD semua bahwa kita lagi tidak baik-baik saja keadaan negara ini, terutama di dalam karakter. Banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di sana sini. Ketua IDKI Kecamatan juga beberapa kecamatan juga teman-teman IDKI dan semua yang hadir dan Ibu pemateri. Saya bismillahirrahmanirrahim. Seminar kesehatan penanganan kegawat daruratan pada anak usia dini dan orang tua dengan ini dibuka. Bismillah, sukses, amin. Demikian dari saya dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebagai informasi pertama akan membawakan tentang anak usia dini. Nanti selanjutnya akan membawakan kegawat daruratan pada orang dewasa. Ya. Dan nanti di sesi terakhir kita akan memberikan praktek langsung ya. Nanti dengan maneki kita sudah siapkan maneki sehingga bapak ibu sekalian banyak ilmunya ya. Kepalanya terbentuk meja dan saya waktu itu juga bingung karena jadinya itu dari rata begini tiba-tiba terus membesar. Benjol bukan benjol biasa ini jadi langsung apa ya jalan ini terus tiba-tiba berjol seperti itu. Nah ini saya kenapa? Waktu itu terus terang saya juga bingung, saya harus berbuat bagaimana. Lalu yang kedua itu dia juga kena anunan waktu itu, jadi sininya sampai sebelum saya
cedera kepala, termasuk sering pergi ya, gitu ya di sekolahan. Apalagi kira-kira? Kalau ini anak murid saya itu naik tangga mainan itu tidak sengaja didorong oleh temannya, kebetulan pas kepala yang belakang bentuk tembok, dan namanya darah itu sampai kaki. Akhirnya salah satu-satunya karena saya juga panik akan kepala belakang, langsung saya bawa ke rumah sakit itu. Daripada di Solo saya sendiri juga bingung. Kalau lihat terus terang saya agak dan ke rumah sakit waktu itu memang dia langsung dapat penanganan kesehatan. Cedera lagi ada yang mana nih? Corpus alienum. Jadi ada benda dalam hidup. Bisa ada rasa jatuhnya ya. Jadi kulitnya. Tapi bisa ini ya, ngetasin dalam. Atau belajar. Tapi apakah ada ibu-ibu yang masih bingung caranya ngetasinnya? Apa sudah bisa semua ya? Belum. Ya. Terus nanti akan kita lihat begitu anak. Biasanya anak itu nggak ngapa-ngapain, ya misalkan lagi makan, ya yang paling itu makan. Ini belajarnya, terus yang sekarang menggunakan Ya seperti itu ya. Itu kalau pada bayi, kalau pada yang lebih besar kita juga kita letakkan di sini. Seperti ini, ya. Atau jika anak lebih besar lagi bisa kita berada di posisi belakangnya dia, ya. Posisi belakang, dikenal dari belakang, nah dada dan tangan kakinya juga mengangkat posisi yang sama, ya. Itu pada anak yang tidak sadar tanpa efek batuk dan anaknya sudah mulai membiru gitu. Dalam menit ketika oksigen itu tidak bisa dihantarkan ke tubuh karena ada sumber total dari penyebab tadi dari apa makanan atau hal yang menyebabkan obstruksi tadi sumbatan, maka itu dapat langsung menyebabkan biru, nggak pakai lama, ya. Makanya kita harus segera melakukan pertolongan atau nyawa yang jadi taruhan. Ini kalau pada anak yang lebih besar, anak TK, TKB, bisa kalau di dalam kita tingkatkan dua lengan seperti ini, jadi mengitari pinggangnya anak, kemudian pegang tangan kepala satu sama lain. Dengan meletakkan kedua tangan penolong pada perut antara pusat dengan ujung kurang dada. Ini namanya Heimlich maneuver. Awas sebentar ya. Jadi ini dilakukan cara 1, 2, 3 bisa sampai 3 sampai 5 kali. Nah, terus dicek kira-kira beda usia sekolah, biasanya 2 tahun, 5 tahun, sampai dengan 10 tahun, itu biasanya kejadiannya cukup sering. Bahkan populasi manusia di dunia ini sekitar 60% katanya pernah mimisan. Ada yang nggak pernah mimisan? Oh ada ya? Oh hebat. Masuk yang 40% berarti itu yang nggak pernah. Kalau saya 60%. Nah, apa sih mimisan itu bahaya nggak sebenarnya? Mimisan itu adalah keluarnya darah dari hidung. Biasanya ini berkaitan dengan trauma. Trauma bagaimana? Apa itu dia harus pupil-pupil terlalu keras, gosok-gosok terlalu keras, atau bahkan terbentur sesuatu. Itu
pembuluh ini di hidung itu banyak pembuluh darah kecil-kecil. Biasanya sebagian besar pingsan itu terjadi karena pecahnya pembuluh darah yang depan kapiler, di mana pembuluh darah ini tidak banyak perlindungannya, jadi dia mudah sekali terkena. Pada kondisi apa? Anak pilek atau pilek itu loh bisa mimisan. Kadang-kadang kayak orang tua kan bilang, "Dok, kok ini anak saya ada darah ya di tisu gitu ya, sampai dikotokan diletakkan di tangannya." Ya memang karena pada kondisi ISPA itu terjadi kerentanan mukosa hidung, ya. Kemudian pada kondisi penurunan kelembapan, udaranya pas kering, udara dingin kering, kayak sekarang nggak ini ya, dingin kering. Itu pun bisa meningkatkan risiko kerentanan mukosa hidung sehingga bikin mimisan ini meningkat. Ya, ini paling sering di usia 2-10 tahun. Bagaimana tata laksana mimisan? Ya, jadi kita yang pertama menenangkan anak dulu. Kita juga harus tenang, ya. Sebagian besar mimisan itu tidak berbahaya, yang dia disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah depan, ya. Kemudian duduk jangan berbaring, ya, tidak boleh berbaring. Pastikan kepala lebih tinggi dari dada. Kenapa? Karena biar darah itu tidak tertelan. Kalau kepalanya rendah, dia bisa tertelan ke dalam. Itu kadang-kadang namanya terus keluarnya bukan mimisan lagi, datangnya muntah darah dok, atau BAB darah. Padahal itu ternyata dari darah mimisan yang tertelan, ya. Kemudian sedikit menunduk ke depan tadi untuk mencegah darah tertelan. Kemudian dilakukan penekanan pada hidung. Kita tekan pada cuping hidung yang berdarah selama kurang lebih 15 menit. Kalau misalkan darah dua-duanya, ya tekan aja dua-duanya, namanya makan dulu 10-15 menit. Jadi pada cupingnya ya. Terus ini, ketika sudah berhenti, jangan mengubil atau menggosok hidung. Terus gimana kalau darahnya mengalir lagi kadang-kadang ya? Ya itu anak kita untuk dikit ya, mengeluarkan gumpalan darah. Atau pakai ada obat-obat tertentu memang yang itu bisa kita masukkan. Oxymetazoline itu kita taruh di kapas, kita masukkan. Nah itu selama ini ibu-ibu guru ini kalau ini anaknya diapain nih? Muridnya ada yang pengalaman? Kematian, bahkan masuk ke dalam kategori nomor 4 penyebab kematian yang tidak disengaja di seluruh dunia. Gitu. Nah, lalu apa itu ciri-cirinya? Tiba-tiba biasanya obstruksi jalan nafas yang paling sering terjadi kalau individu ini sedang makan, baik itu pada anak-anak maupun pada dewasa. Gitu. Tiba-tiba dia tidak bisa berbicara, dan biasanya khasnya kalau ini saya berbicara pada individu yang sehat ya, itu dia akan memegang lehernya seperti ini, terus tidak bisa ngomong. Terus diikuti lagi dengan bibir yang membiru. Nah, ketika hal itu terjadi, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, itu bisa sudah menduga bahwa seseorang ini mengalami kondisi tersedak, gitu ya. Dan itu hitungannya adalah detik, gitu. Mungkin saya bisa dibantu sama praktekan keadaan tersedak dari. Oh, udah ada video. Sorry. Jadi mungkin saya langsung praktekkan saja. Ibu-ibu juga tangannya di kepala, yang sebelah kiri boleh, sebelah kanan boleh, paling nyaman sebelah mana aja. Setelah itu letakkan di antara pusar dan ujung tulang dada. Antara pusarnya di mana, nah ujung tulang dadanya di mana. Oke, setelah dikepal taruh. Kelihatan ya? Oke. Di atas, di atas.
Ini dari depan dulu ya. Nah, kakinya korban usahakan dibuka. Oke, nah sekarang kita lihat dari samping. Nah, kurang lebih begini. Lalu habis itu lakukan hentakan ke dalam. Ya. Jadi hentakannya itu ke dalam lalu naikkan ke atas. Bukan cuma ke dalam doang, ke dalam ke atas. Gitu. Mau langsung coba mungkin Bapak Ibu sekalian? Nanti aja ya. Saya lanjutin dulu. Ini situasi jantung dan paru RJP nanti akan kita praktekkan juga. Nah ini secara algoritmanya ya. Jadi kalau misalnya dia batuknya masih efektif, artinya apa? Belum ada tanda-tanda kebiruan dari bibirnya, dia masih bisa bersuara, masih bisa batuk. Itu kita masih bisa nggak terlalu agresif untuk penanganannya. Tapi kalau mulai tadi yang saya bilang suaranya hilang, jadi objek atau bendanya ini masuknya ke saluran nafas. Ketika suaranya sudah hilang, dia tidak bisa bersuara sama sekali, bisa lakukan hentakan di perut tadi, namanya Heimlich maneuver. Kadang kalau misalnya mungkin terlalu berat, bisa dibantu dengan dipukul, ya. Jangan pukul yang ini ya, gini. Nah, di antara tulang kita ke belakang ini, tengah-tengah, ibu bapak bisa pukul, gitu beberapa kali. Jangan takut nanti biru-biru. Menurut kami masih mending biru-biru daripada nanti tidak sadar lagi. Gak apa-apa, makanya kita life saving apapun dilakukan ya. Kalau ini garis tengah atau jambul, biasanya sekitar 2-3 jari ke arah samping jambul. Lalu tekan daerah situ, terasa nggak ada yang berdenyut? Oke, berarti sudah pada tahu bagaimana caranya mendeteksi nadi. Ada yang belum ketemu? Ada yang belum ketemu? Nah, ya. Oke, jadi itu ketika Bapak Ibu menemukan seseorang pingsan, ya, yang pertama kali dilakukan adalah memang amankan si pasiennya dulu. Setelah itu pegang nadinya sambil melihat gerakan dinding dada. Oke? Nah, setelah itu aktifkan ini medical service emergency. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mencari bantuan. Kalau punya handphonenya di loudspeaker, telepon ambulan atau rumah sakit terdekat. Itu kalau nggak ada kendaraan, ya. Nah, setelah sambil telepon, kalau misalnya penolongnya ada lebih dari satu orang, yang satu orang ini telepon, jangan lupa telepon cari bantuan. Tapi kalau cuma sendiri, ya, kalau misalnya memang ada telepon, bikin loudspeaker teleponnya, langsung Bapak Ibu sambil minta bantuan. Ini sesegera mungkin lakukan kompresi dada, seperti yang dilakukan di gambar ini. Ya. Nah, kalau ada alat kejut listrik, biasanya ini di fasilitas umum, di bandara atau di mall, itu lebih bagus lagi. Tapi kita ambil yang paling sederhana dulu, kompresi dada. Ini yang paling penting. Seandainya pun karena khawatir ambulansnya mungkin datang terlalu lama, tapi Bapak Ibu ingin bawa cepat ke rumah sakit, pada saat masuk mobil usahakan tetap lakukan kompresi sambil ditransfer hasilnya ke rumah sakit. Kalau sudah pingsan, kita sudah deteksi, lakukan kompresi dada. Ya, dan kecepatannya tadi 100 kali per menit. Itu minimal. Nah, ini ya. Coba tangannya semuanya diangkat ke atas. Tangannya semuanya diangkat ke atas dua-duanya. Ini langkah pertama, langkah kedua disilakan, langkah ketiga dikunci. Nah, seperti itu ya.
Setelah dikunci, nanti Bapak Ibu nekannya dengan ini. Ya. Jadi bagian telapak tangannya itu adalah yang cuma paling saya mau memberitahukan di sini apa yang jangan sekali-kali dilakukan pada saat kondisinya masih kejam. Ya. Yang pertama, jangan Bapak Ibu pegang orangnya. Dia lagi kejam, berat-berat, terus Bapak Ibu dekat supaya dia tidak bergerak, tidak akan berhenti. Justru beresiko patah tulang. Paham ya kira-kira ya sini ya. Nah, terus jangan taruh apapun di area mulut. Oke? Nah, tidak perlu melakukan bantuan nafas dari mulut ke mulut pada pasien yang mengalami kejang. Beda sama henti jantung. Ya. Nah, terus jangan kasih makanan atau minuman pada pasien yang habis kejang, kecuali udah sadar penuh. Dia lagi ngunyah, dia masih setengah sadar, dia lagi ngunyah, muncul lagi bangkitan kejangnya. Itu makanan masuk ke saluran nafas, yang ada dia nanti malah double efeknya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, itu aja dari kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami materinya. Nanti setelah ini kasih waktu buat praktek sebentar. Nah, kalau misalnya boleh, kita akan melakukan praktek. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan terkait teknik bisa pada saat praktikum. Untuk pertanyaan yang kedua, selamat siang. Dokter, saya ingin bertanya bagaimana penanganan luka bakar akibat minyak panas dan air panas ini. Kalau zaman dulu kita kalau anak kita kejang di tahunnya kita itu supaya tidaknya tidak sedikit itu dimasukkan seperti kain. Itu apa benar apa betul? Terima kasih. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi berkenaan hidung yang memasukkan barang. Dan untuk mengatasi luka bakar dan selanjutnya mengatasi kejang yang dimasukkan sesuatu atau barang yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Monggo dokter. Terima kasih Bu. Saya coba menjawab yang pertama makan hidung. Juga dimasukkan ini sering memang ya pada anak-anak kalau nanti atau makan biasanya karena dipakai untuk penumpang gitu ya. Jadi sama dengan prinsip penanganan dari juga tadi. Ketika kita yakin bahwa kita bisa mencoba bernapas itu apa? Tapi kalau misalnya tidak bisa, kalau misalnya bakal kalau obrol-obrol kita nanti semakin terbakar, semakin besar. Jadi ya kalau tidak bisa kita kemudian ya ini gede, dengan gede yang akan mencoba untuk membakar. Yang bisa dicoba untuk kayak disisihkan gitu ya. Hidungnya supaya nggak usah beda satu video kan coba video biar dia bisa kan dalam video ini sehingga dia bisa keluar.
yang mana titiknya sama. Jadi dihentikan sumber penyebab panasnya, kemudian dialirkan di air yang mengalir selama 15 menit untuk menghitung. Jadi tidak ada cara pakai odol, pakai sensor. Kemudian yang ketiga tadi, tidak saat kerja. Jadi tidak perlu kita cukup memilihkan anak. Kenapa? Karena dengan memilihkan anak, kalau kita tahu tidak jatuh ke belakang, dengan milih dia tidak akan menutup jalan. Jadi tidak perlu kita pakai kapal jalannya, ya. Pilihkan aja biar jalan napasnya tetap bebas. Tetap kalau misalnya ada yang masuk yang keluar bertahan apa tidak sama. Kalau itu hanya akan menimbulkan ini nanti masalah lain lagi, ada asing atau hal yang kayak gini tidak bisa masuk ke dalam. Sudah benar. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengirimkan perwakilannya, mungkin ingin mencoba praktek bisa langsung menghubungi nanti mudah-mudahan waktunya cukup. Atau tidak ada. Kalau kita di tengah, kami